Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi SKB Matematika, lanjutan dari video yang saya upload kemarin ya. Itu tinggal lihat di deskripsinya tentang fungsi pembangkit. Kalau kemarin formulasi fungsi pembangkit. Nah, formulasi fungsi pembangkit ini nantinya kita akan gunakan dalam soal-soal fungsi pembangkit yang saya jelaskan pada video kali ini. Kita lihat contohnya saja, fungsi pembangkit. Kita akan menentukan FPB atau fungsi dari barisan, fungsi pembangkit dari barisan 03, 03, 03 dan sebagainya. Nah, kita akan menggunakan rumus FPB-nya ya, yang kita ketahui bersama bahwa fungsi pembangkit rumusnya itu ini ya, AN atau AK X pangkat K, gitu. Dimana sorry ya, sigma di sini ya, sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AK X pangkat K, gitu. Terus kita akan, ini kan sigma, kalau sigma itu adalah sigma itu adalah jumlah dari fungsi AK X pangkat K, dimana K-nya dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, jadinya kalau kita buka sigma akan berbentuk seperti ini. K yang pertama 0 ya, A0 X pangkat 0. Kemudian A yang kedua A1 X pangkat 1 ya. K-nya berjalan terus 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. 4 kita tulis saja ya. 4 X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, kita akan masuk ya, ini menjadi nantinya akan menjadi koefisien atau yang menjadi A-nya di dalam FPB ya. Ini akan menjadi koefisien dari suatu variabel yang ada di dalam FPB-nya. Nah, ini kan variabel gitu ya. Kita masukkan nilai A-nya. A0-nya kita mulai dari 0 ya. A0-nya 0. Nah, X pangkat 0 itu adalah 1. A0-nya adalah 0 ya. Kita mulai dari angka 0. A0-nya 0. Kemudian X pangkat 0, 1. 0 kali 1 ya tetap 0. Ya. Kemudian A1 itu 3. X pangkat 1, 3X. Nah, A2 itu adalah 0. X pangkat 2. Hasilnya tetap 0. Ya. Tidak perlu ditulis lagi X pangkat 2. A3, karena A2 kan 0. 0 kali apa saja hasilnya 0. A3 adalah 3. X pangkat 3 tambah A4 juga 0 dan seterusnya. Nah, nantinya kan 0 ini kita akan hilangkan saja, akan tersisa 3X tambah 3X pangkat 3 ya, pangkat 1 pangkat 3 pasti di sini pangkat 5 ya. Terus pangkat 5 pangkat 7 gitu ya. Berbentuk pola ya. Pangkat 1, pangkat 3 ya, bilangan ganjil semua 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan faktorkan 3 ini, kita akan hilangkan 3, sisa X tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 7. Sorry. Saya keliru di sini. Kita hilangkan, kita faktorkan 3X ya. Karena di sini 3X-nya semuanya ada ya, 3X. Mohon maaf ya, 3X gitu ya. 3X kita faktorkan, kita tulis di luar. Sisanya di sini kan 3X sudah diambil, sisa 1 gitu ya. Kemudian di sini X pangkat, kan 3X sudah diambil, sisa X-nya tinggal 2 gitu ya. Kemudian di sini juga sudah habis 3X-nya. Berarti X-nya yang 5 sudah ambil 1, jadi X-nya sisa 4. Di sini juga X-nya sisa ambil 1, sisa berapa ya? 6 ya. Dan seterusnya. Mohon maaf ya tadi. Nah, padahal di sini ada 3X. Kalau misalkan semuanya ada 3X, ya kita hilangkan 3X. Kalau misalkan semuanya di sini 3X pangkat 2, maka bisa kita hilangkan 3X pangkat 2 di sini. Atau kita faktorkan 3X pangkat 2. Oke. Setelah itu ini ya. Ini ada bentuk formula dari fungsi pembangkit ya yang kemarin, dimana kalau polanya 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 6 itu akan berbentuk 1
per 1 kurang X pangkat 2. Ya, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita kalikan ke dalam. 3X kali 1 hasilnya adalah 3X per 1 kurang X pangkat 2. Jadi FPB dari barisan 03, 03, 03, 03 adalah 3X per 1 kurang X pangkat 2. Oke, kita ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Barisan 22, 10, 26, 82 merupakan jumlah dan barisan jumlah dari barisan 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, dan 1392781. FPB dari barisan tersebut. Oke, di sini diberikan sebuah barisan. Barisan ini dapatkan dari jumlah antara barisan 1, negatif 1, 1, negatif 1, dan seterusnya dengan barisan 1392781. Nah, oleh sebab itu, kita buat dulu barisan ini akan berbentuk formula seperti apa, kemudian barisan ini akan bentuk formulanya seperti apa. Ya, sehingga keduanya ini kita akan jumlahkan jadilah barisan ini. Ya. Oke, dikatakan bahwasanya 22, 10, 26, 82 adalah hasil dari jumlah 1, negatif 1, dan seterusnya. Oke, kita cari dulu ini ya. Kita jawab. Yang pertama, 1, negatif 1, 1, negatif 1, dan seterusnya. Ya, kita gunakan yang tadi. Kita misalkan, yang tadi kan sigma K sama dengan 0 dan sampai dengan tak hingga K X pangkat K. Jadinya ini kita akan buka jadi berapa ya, kita langsung masukkan saja. Ini 1 X pangkat 0 hasilnya 1, jadi 1 di sini ya. Kemudian 1X pangkat 0 ya, tambah ini 1 X pangkat 0, kemudian negatif 1, negatif 1, X pangkat 1, kemudian tambah 1, X pangkat 2, kurang 1, X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini kan X pangkat 0 hasilnya 1, 1 kali 1, 1, kurang 1X pangkat 1 itu X ya, tidak perlu ditulis 1 dengan pangkat 1. Kemudian 1X pangkat 2 dituliskan saja X pangkat 2, ini sama dengan, kemudian ini kurang X pangkat 3, tambah, dan seterusnya. Nah, bentuk ini akan membentuk formula yaitu seperti pada video sebelumnya, yaitu 1 per 1 tambah X. Oke. Kemudian yang kedua, barisan yang kedua adalah yang tadi 1, 3, 9, 27, 81. Nah, ini sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga AK X pangkat K. Nah, kita buka sigmanya, jadinya 1X pangkat 0 ya, tambah 3X pangkat 0 tambah 3X pangkat 1. Saya hapus dulu. 3X pangkat 1 karena 0, 1, kemudian 9 X pangkat 2, 012 tambah 27X pangkat 3 tambah 81X pangkat 4. Oke, ini kan 1X pangkat 0 hasilnya 1 tambah 3X ya, tambah 9X pangkat 2 tambah 27X pangkat 3 tambah 81X pangkat 4. Nah, ini sama dengan formula pada video sebelumnya, formula berapa ya? Formula 1. Nah, ini kan 1, 1, 2, 3, 4 ya, berjalan terus 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 1 per 1 kurang X sebenarnya ya. Tapi di sini ada 3 ya, sesuai dengan penjelasan video sebelumnya. 3, 9, 2, 7 ini kan kelipatan 3, maka di sini dituliskan 3. Oke, seperti itu. Sehingga barisan ini bentuk formula FPB-nya 1 per 1 kurang 3X gitu. Nah, dikatakan di soal barisan ini yang akan kita cari FPB-nya, yang didapat dari ini ditambah dengan ini. Dan tinggal kita jumlahkan saja. Berarti barisan 2, 2, 10, 26, 82 itu
didapat dari atau sama dengan 1/1 tambah X yang tadi ditambah yang ini ya. Yang ini ditambah dengan yang ini. Ditambah dengan 1/1 kurang 3X. Nah, tinggal kita samakan penyebutnya. Kita kalikan ini dengan ini. 1 tambah X, 1 kurang 3X. Nah, ini juga kita letakkan di atas ya. 1 kurang 3X. Ini operasi penjumlahan pada pecahan. Ditambah 1 tambah X. Oke ya. Kemudian kita hilangkan dalam kurung. Jadinya ini 1 tambah 1, 2. Ini negatif 3X tambah X, negatif 2X. Per 1 tambah X, 1 kurang 3X. Oke. Jawabannya adalah A. Kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3, FPB dari barisan 515151 adalah berapa? Nah, kita pasang rumusnya saja. Seperti tadi, PX sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan ta hingga AK X pangkat K. Nah, kita buka sigmanya dan kita masukkan nilai koefisien 5151 di setiap X-nya. Kemudian K-nya kan 0, berarti AK 0-nya adalah 5. X pangkat 0 ditambah 1 X pangkat 1 tambah 5X pangkat 2 tambah 1X pangkat 3 karena selang-seling 515151. Kemudian 5X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ini kan X pangkat 0 1 kali 5 5 tambah ini X tambah 5X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah 5X pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian yang ada koefisien 5 kita sendirikan ya, Jadinya 5 tambah 5X pangkat 2 tambah 5X pangkat 4 tambah 5X pangkat 6 dan seterusnya ya. Seperti itu. Ini kan pastinya X pangkat 4 X pangkat 5 kemudian 5X pangkat 6 gitu. Berpola dia. Tambah seterusnya. Ditambah kemudian yang koefisiennya X, variabelnya X tanpa ada koefisiennya 1 ya, X tambah X pangkat 3 tambah pasti di sini X pangkat 5 tambah X pangkat 6 dan seterusnya. Nah, kemudian ini kita faktorkan, 5-nya kita keluarkan dari dalam kurung, jadinya sini 5, ini sisa 1 ya, tambah di sini 5 sudah dikeluarkan, sisa X pangkat 2 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 6 dan seterusnya, ditambah ini juga kita keluarkan X-nya, sisa X di sini kan sudah dikeluarkan, sisanya 1 gitu. Terus X1-nya sudah salah satu X di sini sudah dikeluarkan, jadinya X pangkat 2 di sini satunya jadi X pangkat 4 dan seterusnya. Ini 5. Ini membentuk FPB-nya menjadi formulasinya menjadi kan 2 4 6 kelipatan 2 ya. Jadinya 1/1 kurang X pangkat 2 ditambah ini X. Ini juga sama dengan yang ini. Tinggal kita tulis 1/1 kurang. Nah, ini kan 5 kali 1 5 tambah X kali 1 X. Nah, karena penyebutnya sudah sama, 1 kurang X pangkat 2, berarti pembilangnya tinggal kita jumlahkan. Yang penting penyebutnya sama ya. Konsep penjumlahan pecahan ya, penyebutnya sama, berarti ini bisa 5 tambah X. Ya, selesai nomor 3. Oke, kita ke soal nomor 4, terakhir. Nomor 4. Koefisien X pangkat 20 dalam barisan X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 tambah seterusnya dipangkatkan 3. Ini kan dibuka menjadi X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5 dipangkatkan 3. Nah, jadi banyak ya. Kita akan menentukan koefisien dari X pangkat 20 ya. Kita akan bisa tentukan dengan cara seperti ini. Kita jawab dulu. PX-nya ini ya. Barisannya ini X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5
seterusnya dipangkatkan 3. Nah, ini kita faktorkan ya, kita keluarkan X pangkat 3, sehingga di sini X pangkat 3 sudah dikeluarkan dalam kurung, sisanya 1 ya. Di sini X pangkat 3-nya juga dikeluarkan, sisanya X, ya 4. Di sini X-nya 4 ya, diambil 3 jadinya 1. Di sini 3 diambil berarti sisa 2, dan seterusnya. Kemudian dipangkatkan lagi 3. Oke, kan X pangkat 3 dipangkatkan 3 jadinya X pangkat 9 ya. X pangkat 3 dipangkatkan 3. Di konsepnya kalau pangkat dalam pangkat itu dikali ya. Di pangkat 3 kali 3 X pangkat 9. Nah, kalau ini bentuk formula berapa ya? Yang ini ya, 1/1 kurang X gitu. Dipangkatkan lagi 3. Jadi X pangkat 3 dikali 3 ada X pangkat 9. Ini pangkat 3 lagi, ini jadinya 1/1 kurang X ya, dipangkatkan 3. Oke. Nah, ini kita naikkan ke atas. Kita buat dulu seperti ini. 1/1 kurang X pangkat 3 ya. Sama ya. Di 1 pangkat 3 1 kurang X pangkat 3. Nah, ini kita naikkan ke atas, 1 kurang X pangkat 3. Kalau naik ke atas berarti pangkatnya itu pangkat 3 menjadi pangkat negatif ya. 1 kurang X pangkat negatif 3. Nah, yang ini kita akan ada rumus seperti ini. 1 kurang X pangkat negatif N itu nilainya sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan hingga N tambah K kurang 1 K kemudian X pangkat K. Jadi ada yang bentuk seperti ini rumusnya. 1 kurang X pangkat negatif N sigma K sama dengan 0 sampai dengan hingga. Ini adalah kombinasi dari N tambah K kurang 1 dengan K X pangkat K. Nah, ini bisa kita ubah ya, 1 kurang X-nya. Jadi N-nya adalah 3. Kita ubah seperti ini. Berarti di sini jadinya sigma K sama dengan 0 sampai dengan hingga 1 kurang X pangkat negatif. Ini kan 1 kurang X pangkat negatif 3. Kita ganti menjadi sigma K sama dengan 0 sampai dengan hingga. Akan ada kombinasi di sini. N-nya adalah 3 tambah K kurang 1, kemudian K-nya belum kita ketahui ya. Kemudian X pangkat K. Oke. Nah, kemudian ini X pangkat 9, ini X pangkat K. Nah, bisa kita jumlahkan ini ya. Yang penting variabelnya sama, pangkatnya akan dijumlahkan gitu ya. X pangkat 9 dikali X pangkat K, jadinya X pangkat 9 tambah K ya. Ya, kalau variabelnya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan. Sehingga bentuknya akan seperti ini. Sama dengan 0 hingga ini kan 3 kurang 1 2 ya. Di K tambah 2. K tambah 2 di sini K. Di sini jadinya X pangkat K tambah 9 atau 9 tambah K. Ini K tambah 9. Nah, setelah itu ini kita akan mencari koefisien dari X pangkat 20. Nah, ini kita anggap menjadi X pangkat 20. Di X pangkat K tambah 9 ini kita jadikan X pangkat 20. Nah, ini adalah koefisiennya. Seperti itu. Jadinya, X pangkat K tambah 9 kita jadikan menjadi X pangkat 20. Karena kita mencari X pangkat 20 koefisiennya ya. Sehingga ini X-nya kita hilangkan. Sisa K tambah 9 kita mencari K ya. Jadi K-nya adalah 20 kurang 9, 11. Nah, K-nya sudah didapat. Maka ini kita bisa dapatkan juga ya. Karena kita mencari koefisien dari X pangkat 20. Nah, ini koefisiennya. Itu, ini kan nantinya jadi kombinasi ya. Kita buat dulu kombinasi dari K-nya adalah 11. Dengan 11 tambah 2, 13. Sini 13. 11 tambah 2, 13. Dan sini 11. Jadi kombinasi 13 dari 11. Jadinya seperti ini. C
13 dengan 11 sama dengan rumus kombinasi ya. 13 faktorial per 13 kurang 11 faktorial, 13 kurang 11 2 faktorial. Sama dengan 13 kali 12 kali 11 faktorial. Ini faktorial ya. 11 faktorial 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. Mati. 12 bagi 2 kan habis juga 6. 13 kali 6 hasilnya adalah 78. Sehingga koefisien dari X pangkat 20 adalah pada barisan itu adalah 78. Oke, yang ini kita jadikan 20. Nah, sekian video saya hari ini, semoga bermanfaat. Next video saya akan buat lagi soal tentang SKB Matematika. Semoga kita bisa sukses di CPNS 2020. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share video ini.